Wanita itu baru saja makan malam bersama pria itu. Namun tiba-tiba ia ditarik ke dalam pelukannya. Lalu digendong masuk kamar dan terjadi hubungan. Keesokan paginya saat ia terbangun, ia memaksa diri berkata bahwa semua itu hanya sebuah kecelakaan. Namun pria itu dalam hati sudah memutuskan, seumur hidup takkan melepaskannya. Semalam sebenarnya wanita itu jatuh ke kolam dan hampir tenggelam. Pria itu menolongnya dengan napas buatan, lalu menggendongnya ke ruang tamu. Namun melihat tubuhnya yang lemah, nafsu gelap dalam hati pria itu sedikit demi sedikit bangkit. Wanita itu dengan dingin berkata hanya menganggapnya kakak. Pria itu meremehkan, bahkan menertawakan bahwa dirinya belum puas bermain. Mana mungkin sekarang sudah menikah. Sambil bicara ia malah ingin bermain peran untuk melangkah lebih jauh. Namun wanita itu berjuang mati-matian mendorongnya. Keesokan harinya wanita itu baru bangun. Tunangan datang membawa semangkuk pangsit. Kakeknya bahkan mengatakan pangsit itu dibeli jauh-jauh pagi-pagi oleh tunangannya. Mendengarnya hati wanita itu terasa rumit. Ia hanya menjawab datar bahwa kalau ingin makan nanti akan beli sendiri. Malamnya mereka bertiga menghadiri jamuan. Tak disangka bertemu lagi dengan pria itu. Kakek memintanya berbincang berdua. Pria itu menatap nakal, mengatakan ingin membawanya ke tempat menyenangkan. Wanita itu langsung tegang, mengingat malam memalukan itu. Namun melihat dorongan kakeknya, ia hanya bisa ikut pergi. Saat ia merasa was-was, ternyata pria itu hanya membawanya melihat bunga. Wanita itu berterima kasih. Namun pria itu malah meminta ia menikah dengannya. Melihat wajah wanita itu, ia segera mengubah alasan, mengatakan hanya ingin membuatnya bahagia. Lalu seolah bermain sulap menyelipkan mawar di rambutnya. Dengan genit mengatakan hanya bila dipakai olehnya barulah bunga itu tampak indah. Saat itu tunangannya tiba tepat waktu. Dengan lembut mengatakan bila ia suka, ia rela menanamkan kebun bunga di rumahnya. Wanita itu tak ingin bicara lebih banyak, langsung berbalik pergi. Setelah mereka pergi, saudara tunangan yang melihat wajahnya masam, segera memberi ide agar malam ini ia ditemani seorang wanita cantik. Sementara wanita licik melihat wanita itu datang, langsung menyindir, mengatakan ia sudah ditinggalkan tunangannya. Wanita itu tak gentar, membalas meski begitu tunangannya tetaplah kakaknya, dan menuding wanita licik hanya iri padanya. Wanita licik marah lalu menyiram air, namun justru ia yang disiram balik. Saat ia hendak menyerang lagi, tunangannya muncul dan menahannya. Dengan dingin memperingatkan jika ia berani banyak bicara lagi, ia akan langsung menamparnya. Wanita licik buru-buru pura-pura baik, mengatakan hanya ingin mengenang masa lalu. Tak menyangka malah basah kuyup. Tunangannya menatapnya dingin, lalu memanggil rekaman CCTV jamuan. Melihat itu saudara tunangannya segera mendesak agar ia minta maaf cepat. Wanita licik masih ragu, namun tiba-tiba mendapat telepon. Mendengar kabar saham keluarganya jatuh tajam hampir bangkrut. Ia langsung panik, berlutut memohon belas kasihan. Tunangannya mengangguk menyetujui. Barulah ia diselamatkan sekali ini. Keesokan harinya wanita itu bersiap berangkat kerja. Melihat tunangannya sedang menanam bunga kamelia di halaman, ia tidak menanggapi, langsung menuju rumah sakit. Begitu masuk lift, tiba-tiba lift macet. Ruang gelap membuat ketakutannya kambuh. Tubuhnya gemetar meringkuk di sudut. Saat genting pria itu muncul, seperti dewa penolong berdiri di sampingnya. Ia pura-pura bercanda menenangkannya. Wanita itu marah dan memakinya mesum. Namun pria itu segera menekan semua tombol, menenangkannya bahwa sebentar lagi pasti ada yang menolong. Namun tepat saat itu, lampu lift berkelip beberapa kali.